Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hasan Sayyiduddin MAG selaku dosen mata kuliah pembelajaran bahasa asing dan teman-teman yang saya sayang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Saya Syifa Dwi Hayati Putri akan mempresentasikan tentang terminologi bahasa. Nah, di sini tentang terminologi bahasa itu ada berbagai macam. Ada bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa asing, dan bahasa nasional. Yang pertama yaitu bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dikuasai oleh manusia sejak lahir melalui interaksi antara sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Kemudian yang kedua itu bahasa kedua. Bahasa kedua dipelajari oleh seorang anak setelah menerima dan mempelajari bahasa ibu yang diajarkan oleh ibunya. Maksudnya tuh bahasa kedua itu adalah yang setelah bahasa ibu. Kemudian yaitu bahasa asing. Bahasa asing kadang-kadang aksaranya dan konsepnya sama sekali berbeda dengan bahasa Indonesia. Kayak contohnya bahasa asing tuh kayak bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan lain-lain. Dan kita harus belajar dulu untuk menguasai bahasa-bahasa tersebut karena itu adalah bahasa asing dari negara kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang secara umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku atau antar daerah. Seperti contohnya di negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, berarti bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa asing, dan bahasa nasional. Persamaannya itu sama-sama sebagai alat komunikasi agar dapat berbicara dengan baik dan benar. Begitupun dengan cara penerapannya dan proses kompetensi dan performasinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perbedaannya. Perbedaannya itu bahasa ibu adalah bahasa pertama dan bahasa kedua adalah bahasa rasional atau bahasa resmi. Kemudian bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di tempat tertentu. Kemudian selanjutnya itu bahasa nasional adalah bahasa kebangsaan. Nah, selanjutnya yaitu posisi bahasa Arab di negara Indonesia. Posisi bahasa Arab di negara Indonesia yaitu bahasa Arab itu di Indonesia dikenal sebagai bahasa asing dan sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Arab itu tidak bisa dikaitkan dengan bahasa ibu karena bahasa Arab merupakan bahasa yang pertama kali dipahami dan diucapkan oleh seseorang secara alamiah semenjak kecil. Saat dirinya pertama kali mengenal dan memahami bahasa serta belajar berbicara. Misalkan kita belajar alif, ba, ta, sana, itu berarti bahasa Arab tuh tidak bisa dikatakan bahasa ibu. Bahasa Arab juga bukan dikatakan bahasa kedua di Indonesia karena bisa dibuktikan dengan perkataan Profesor Amrin Saragi. Beliau menguatkan bahwa saat ini bahasa Inggris seolah menjadi bahasa kedua di Indonesia. Nah, jadi bahasa Arab bahasa Arab itu kedudukan di Indonesia itu adalah sebagai bahasa asing seperti bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, cukup sekian dari